Selamat pagi anak-anakku sekalian. Senang sekali kembali Bapak hadir di kesempatan pagi atau mungkin juga di kesempatan siang hari ini. Dan di kesempatan ini Bapak akan membahas lebih jauh tentang pelajaran kita tentunya di sejarah minat, dan kali ini kita akan membahas di bab berikutnya atau bab 2 tentang ilmu sejarah dan cara berpikir sejarah. Jadi di kesempatan pagi atau mungkin di kesempatan siang hari ini kita akan membahas di bab 2 tentang ilmu sejarah dan cara berpikir sejarah. Nah, kita mulai di bagian awal atau di bagian A-nya tentang ilmu sejarah. Nah, dikatakan di situ sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Jadi tentu sudah benar bahwa sejarah itu merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang dimana mempelajari tentang segala peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Ya, jadi setiap insan manusia pasti memiliki peristiwa-peristiwa masa lampau yang mungkin bisa dijadikan sebagai pedoman ataupun juga cambuk untuk kehidupan yang lebih baik ke depan jikalau mendapatkan pengalaman pahit. Nah, sejarah juga dikatakan sebagai ilmu karena merupakan pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian sejarah ilmiah. Sejarah juga dikatakan sebagai ilmu itu karena pengetahuan masa lampau dapat disusun secara sistematis, secara teratur dengan cara metode kajian secara ilmiah. Nah, ini biasa digunakan oleh para ilmuwan ya atau para sejarawan dalam mengungkap suatu peristiwa atau dalam meneliti suatu kejadian di masa lampau. Nah, biasa mungkin kalian nonton film-film yang bergenre tentang sejarawan seperti Tomb Raider atau banyak film-film yang berkisahkan tentang tema-tema sejarawan yang ingin menggali lebih jauh tentang asal-usul suatu peristiwa atau asal-usul benda bagaimana bisa berada di tempat itu. Nah, penggunaan metode sejarah bertujuan untuk mendapatkan kebenaran mengenai peristiwa masa lampau. Jadi penggunaan metode sejarah itu tujuannya untuk mendapatkan kebenaran mengenai peristiwa masa lampau. Jadi sejarawan itu melakukan riset atau melakukan penelitian, mereka juga menggunakannya secara metode yang secara ilmiah. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan jawaban yang pasti tentang kebenaran mengenai peristiwa masa lampau. Juga penulisan sejarah memerlukan imajinasi dalam memaparkan suatu peristiwa dari sumber-sumber yang terbatas. Nah, jadi penulisan sejarah juga itu memerlukan imajinasi ya, walaupun tidak memungkiri tentang kebenaran-kebenaran fakta ataupun juga tidak mengesampingkan fakta-fakta yang terjadi, tetapi penulisan sejarah juga oleh para penulisnya itu memerlukan imajinasi agar apa? Agar supaya yang membaca sejarah tersebut atau karyanya dapat masuk ke dalam cerita yang disajikan oleh para sejarawan tersebut. Nah, itulah ilmu sejarah secara general yang dikatakan merupakan pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Berikutnya kita lihat tentang sejarah sebagai bagian dari ilmu sosial. Ya, di layarnya kalian ada terbagi dua kolom. Yang kolom pertama di sebelah kiri yang tertulis sejarah, dan di kolom yang sebelah kanan itu tertulis ilmu sosial. Ini merupakan perbandingan dari mempelajari ilmu sejarah dan juga ilmu sosial. Nah, kita lihat dari awal. Yang pertama, kalau dalam sejarah itu mengkaji kehidupan manusia di masa lampau. Sedangkan di ilmu sosial itu dikatakan mengkaji kehidupan manusia di masa kini, ya. Jadi benar bahwa sejarah itu kita diajak untuk mengkaji atau meneliti sejarah jauh mengenai kehidupan manusia di masa lampau, ya. Banyak sekali hal yang kita pelajari di situ. Juga dari ilmu sosial itu mengkaji kehidupan manusia di masa kini. Bagaimana kehidupan di masa kini, bagaimana perkembangan teknologi di masa kini, dan masih banyak yang lain yang dipelajari. Itulah yang dipelajari dalam ilmu sosial. Nomor dua, terikat waktu dan tempat. Nah, kalau sejarah itu terikat waktu dan tempat, tidak dapat dipindahkan, ya. Suatu peristiwa sejarah, satu momen peristiwa sejarah itu tidak bisa digeser waktunya, tidak bisa digeser tempatnya, ya.
Nah, kalau dalam ilmu sosial di situ dikatakan dia tidak terikat ya, tidak terikat waktu dan tempat. Jadi dalam ilmu sosial itu tidak terikat waktu dan tempat, jadi bisa berkembang sewaktu-waktu. Yang ketiga, perspektif diakronis. Perspektif diakronis ya. Yang ketiga yaitu perspektif diakronis, dan yang sedangkan di ilmu sosial itu perspektif sinkronis. Nah, itu adalah merupakan yang dikatakan antara sejarah dan juga ilmu sosial. Nah, kita melihat dengan sinkronik. Nah, kata sinkronik ini ya, kita melihat dari ilmu sosial dulu. Perspektif sinkronis artinya adalah, kalau kata sinkronik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin artinya dengan, dan kronos yang artinya waktu. Nah, kalau kita masukkan ke dalam kamus besar bahasa Indonesia, sinkronik itu berarti segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi di suatu masa yang terbatas ya. Itu perspektif sinkronis. Jadi terbatas, cocok yang dikatakan ilmu sosial bahwa ilmu sosial itu tidak terikat waktu dan tempat ya. Dia mengkaji kehidupan di masa kini. Nah, apa itu yang dimaksud dengan perspektif diakronis? Nah, kalau perspektif diakronis itu sama juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang artinya melintasi atau melewati, dan kronos artinya perjalanan waktu. Jadi menurut KBBI, cara berpikir diakronis yaitu menguraikan proses dan urutan kejadian suatu peristiwa sejarah secara kronologis. Nah, jadi kalau dalam sejarah itu diceritakan suatu kejadian sejarah itu secara kronologis, berurutan. Sedangkan kalau dalam ilmu sosial, perspektif sinkronisnya yaitu cara berpikir bagaimana menghadirkan suatu peristiwa ya di suatu tempat yang terbatas atau suatu masa yang terbatas. Jadi dia tidak secara umum, cuman waktu yang sekarang yang dijelaskan. Nah, yang berikutnya bersifat patrikularistik. Nah, patrikularistik, sedangkan ilmu sosial bersifat generalistik. Ya. Dan yang kelima, peristiwa terjadi hanya sekali. Benar bahwa sejarah itu peristiwanya terjadi hanya satu kali. Nah, sedangkan ilmu sosial itu bisa berulang-ulang. Ya, peristiwa itu dapat berulang-ulang. Terus kita lihat yang keenam, temuan bersifat tidak teratur. Sedangkan ilmu sosial temuannya bersifat beraturan. Ya, temuan bersifat tidak teratur, benar. Kita melihat salah satu contoh dalam ilmu sejarah, cabang ilmu sejarah itu tentang ilmu arkeologi. Bagaimana para penemu itu mencari benda-benda yang merupakan peninggalan masa lampau itu yang tidak beraturan. Jadi misalnya ditemukan kepalanya di tempat A, mungkin badan dan kakinya berada di tempat B dan segala macamnya. Terus hipotesis tidak dieksperimenkan. Sejarah itu adalah hipotesis, dia tidak mengeksperimenkan. Sedangkan kalau ilmu sosial, ya hipotesis itu dapat dieksperimenkan. Eksperimen kalian sudah memahami, artinya dapat diuji, ya. Terus generalisasi tidak untuk memprediksi, itu dalam sejarah. Generalisasi tidak untuk memprediksi, sedangkan dalam ilmu sosial generalisasi untuk memprediksi. Nah, itu adalah beberapa perbedaan antara sejarah dan ilmu sosial lainnya, ya. Nah, perbedaan ini antara sejarah dan ilmu sosial itu sebenarnya bermula dari adanya perbedaan antara para ahli sejarah dengan para ahli ilmu kealaman, ya. Jadi antara ilmu sejarah dengan ahli ilmu kealaman. Jadi berbeda, ya. Nah, di situ dikatakan bahwa sebagian besar ahli dalam bidang ilmu sosial cenderung memihak kepada para ahli ilmu kealaman. Jadi kenapa kita sudah tahu mengapa berbeda, karena para pakar ilmu sosial itu lebih condong ke pengetahuan atau mengikuti hipotesis yang dikemukakan oleh para ilmu kealaman, ya. Nah, itulah mengapa sejarah dan ilmu sosial itu mempunyai perbedaan-perbedaan. Namun pada prinsipnya antara sejarah dan ilmu sosial itu sebenarnya adalah bagaikan dua mata dua mata sisi koin, tetapi saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya, anak-anakku sekalian, kita sekarang masuk tentang manfaat sejarah untuk ilmu sosial, ya.
Jadi kita sekarang akan masuk mengenai apa sebenarnya manfaat sejarah untuk ilmu sosial. Nah, sejarah itu memberi manfaat kepada ilmu sosial seperti politik, sosiologi, atau antropologi. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena kita bisa melihat tentang sejarah politik terdahulu. Jadi suatu negara itu atau suatu bangsa bisa memiliki sejarah politiknya tersendiri karena mereka juga bisa mengambil sumber-sumber dari negara-negara lain. Sama halnya seperti sosiologi ataupun juga antropologi. Nah, sejarah memberikan manfaat terhadap ilmu sosial terutama 3 hal. Nah, pertama, sejarah sebagai kritik terhadap generalisasi dalam ilmu-ilmu sosial. Jadi, sejarah itu adalah salah satu cabang mata pelajaran yang mengkritik ya adanya generalisasi dalam ilmu-ilmu sosial. Jadi dia menolak ya, sejarah itu menolak tentang adanya generalisasi atau pendapat umum dalam ilmu sosial. Yang kedua, permasalahan sejarah dapat menjadi permasalahan dalam ilmu-ilmu sosial. Nah, permasalahan sejarah itu dapat menjadi permasalahan dalam ilmu-ilmu sosial yang lain. 3 adalah pendekatan sejarah yang bersifat diakronik atau secara kronologis memberikan pandangan baru terhadap ilmu-ilmu sosial yang bersifat sinkronik atau terbatas. Jadi pendekatan sejarah yang bersifat diakronis secara kronologis ya diurut itu memberikan pandangan baru terhadap ilmu sosial yang bersifat sinkronik atau terbatas. Jadi kita bisa melihat di situ manfaat sejarahnya untuk ilmu sosial ya sangat banyak. Di samping untuk ilmu sosial yang lain seperti politik, sosiologi ataupun antropologi dan banyak hal yang lainnya, juga sejarah itu memberikan manfaat terhadap ilmu sosial ya. Dia dapat memberikan kritik terhadap generalisasi, menjadi permasalahan sejarah dapat menjadi permasalahan dalam ilmu-ilmu sosial, serta juga dalam melakukan pendekatan sejarah itu sifatnya diakronik ya atau secara kronologis, itu dapat memberikan pandangan baru terhadap ilmu sosial yang bersifat sinkronis. Itulah manfaat sejarah untuk ilmu sosial. Nah, sekarang kita akan melihat kebalikan ya. Jadi manfaat ilmu sosial untuk sejarah. Tadi manfaat sejarah untuk ilmu sosial, sekarang kita akan melihat manfaat ilmu sosial untuk sejarah. Nah, pertama itu kehadiran ilmu sosial memiliki manfaat yang besar terhadap sejarah. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari sisi manfaat, ada 4 hal yang menunjukkan pengaruh ilmu-ilmu sosial terhadap sejarah. Yaitu pertama konsep, yang kedua teori, yang ketiga permasalahan, dan yang keempat pendekatan. Jadi kehadiran ilmu sosial itu memiliki manfaat yang besar terhadap sejarah. Ya, nah kita melihat ada 4 hal yang menunjukkan pengaruh ilmu sosial terhadap sejarah, yaitu konsep, teori, permasalahan, dan pendekatan. Ya, kita coba membedah satu persatu. Yang pertama kita akan melihat dulu dari segi konsep, ya, manfaat ilmu sosial untuk sejarah yang dikatakan manfaatnya sebagai segi konsep. Yang pertama, konsep itu artinya atau maknanya gagasan atau ide. Jadi konsep itu gagasan atau ide. Semua manusia pasti memiliki konsep, ya. Baik itu konsep, bukan konsep dalam menyontek pelajaran, tidak. Tapi konsep atau suatu ide atau suatu gagasan untuk perkembangan atau untuk masa depan, ya, mungkin bisa juga cita-cita. Nah, terus memiliki manfaat memperkaya pandangan sejarawan dalam menganalisis suatu masalah, ya. Jadi konsep itu juga memiliki manfaat memperkaya pandangan sejarawan dalam menganalisis suatu masalah. Jadi bisa membuat pandangan sejarawan itu lebih luas, ya, dan juga bisa lebih seksama dalam menganalisis suatu masalah. Yang ketiga, konsep digunakan untuk membantu menjelaskan peristiwa yang bersifat khas, ya. Konsep juga digunakan untuk membantu menjelaskan peristiwa yang bersifat khas seperti perang dan konflik politik. Jadi setiap mungkin dalam film-film yang kamu biasa lihat itu tentang tema-tema perjuangan, di situ sebelum hadir peristiwa tersebut, otomatis penulis ataupun juga mengambil atau menyadur dari sejarah itu, dari karya sejarawan itu, dan menghadirkan di ruang televisi ataupun juga media elektronik, itu mereka membuat sebuah konsep, ya, konsep agar apa? Supaya peristiwa yang bersifat khas itu seperti perang atau konflik itu dapat dinikmati secara real, atau dapat penonton yang melihat atau menyaksikan tayangan tersebut seolah-olah juga masuk ke dalam peristiwa tersebut.
Nah, setelah kita melihat tentang konsep, baru kita membuatkan teori, ya, teori. Nah, teori di sini bermakna kaidah yang mendasari suatu gejala dalam masyarakat. Teori itu bermakna adalah kaidah yang mendasari suatu gejala dalam masyarakat, ya. Dan teori ini juga telah dibuktikan melalui sebuah upaya atau usaha verifikasi, ya. Nah, ini teori juga telah dibuktikan melalui sebuah usaha verifikasi. Ilmu sejarah banyak menggunakan teori-teori yang dimiliki ilmu sosial. Nah, contohnya teori dari Karl Marx merupakan salah satu contoh teori dalam ilmu sosial yang sering digunakan ilmuwan sejarah. Jadi banyak sekali teori-teori dari para pakar-pakar ilmu sosial itu diambil di dalam ilmu sejarah dan juga merupakan teori-teori yang sering digunakan para ilmu sejarawan, ya, itu dari segi teori. Nah, kita melihat berikutnya dari segi permasalahan, manfaat permasalahannya, ya, yang ada 4 tadi dijelaskan manfaat ilmu sosial untuk sejarah. Kita masuk ke yang ketiga itu tentang permasalahan. Nah, ilmu sosial itu banyak mengkaji permasalahan yang muncul dan timbul atau tumbuh dalam masyarakat. Ilmu sosial banyak mengkaji permasalahan yang muncul atau timbul dan tumbuh dalam masyarakat. Jadi banyak sekali, ya, ilmu-ilmu sosial itu dapat mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dan timbul dalam masyarakat, serta banyak sekali permasalahan yang terdapat dalam ilmu-ilmu sosial diangkat menjadi topik dalam penelitian sejarah. Jadi peristiwa yang terjadi masa lampau seperti ilmu sosial itu, ya, seperti salah satu peristiwa masa lampau itu yang berkenaan dengan ilmu sosial itu dapat diangkat, ya, dijadikan sebagai peristiwa yang terjadi pada saat masa lampau tersebut. Nah, peristiwa tersebut diangkat menjadi topik dalam penelitian sejarah. Jadi setiap persoalan tersebut atau permasalahan tersebut diangkat menjadi topik dalam penelitian sejarah. Nah, itulah yang di salah satu manfaat dari mempelajari sejarah dan juga manfaat ilmu sosial untuk sejarah. Nah, kalau berdasarkan manfaat berikutnya yaitu pendekatan, tidak sedikit penelitian sejarah yang menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam karyanya, ya. Itu bisa dilihat, ya, dari hasil tulisan dalam sejarah yang syarat dengan penggunaan pendekatan, ya. Itu biasa dilihat setiap tulisan sejarah yang syarat dengan penggunaan pendekatan seperti pendekatan-pendekatan ekonomi, pendekatan budaya, pendekatan politik, pendekatan hukum, pendekatan agama, dan pendekatan-pendekatan pendidikan. Ya, itu merupakan pendekatan yang tidak sedikit penelitian sejarah menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut. Ya, nah, itu adalah 4 manfaat yang diberikan ilmu sosial untuk sejarah. Berikutnya kita akan melihat mengenai poin 2-nya sekarang, ya. Di poin 2-nya kita akan melihat tentang sejarah sebagai peristiwa dan kisah. Nah, sejarah sebagai peristiwa dan kisah. Nah, di situ dikatakan adalah segala sesuatu itu memiliki sejarahnya sendiri, baik itu individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa itu tumbuh dan berkembang melalui sejarahnya sendiri-sendiri. Nah, itu. Nah, di sini kalau kita melihat sejarah sebagai peristiwa itu dalam bahasa Prancisnya disebut dengan historie réalité, ya, histoire réalité atau sejarah sebagai peristiwa atau realitas. Sedangkan sejarah sebagai kisah itu dalam bahasa Prancisnya disebut histoire récité atau sejarah sebagai kisah, ya. Nah, semua hal yang sudah terjadi pada masa lampau itu tidak bisa diubah lagi oleh kita sekarang. Benar. Masa kita ingin berubah ketika kita pada saat masih baik? Tidak mungkin, kan? Tidak mungkinlah manusia bisa kembali ke masa lampaunya, kecuali kalau punya mesin waktu, ya, seperti filmnya Back to the Future. Nah, sejarah di situ juga dikatakan bahwa mempunyai aspek-aspek yang lain atau sehubungan dengan sejarah juga dan peristiwa, ya. Itu sejarah dibagi menurut 2. Ini menurut Kartodirjo, ya. Sejarah itu bisa dibagi menjadi 2 menurut Kartodirjo. Itu yang pertama, sejarah dalam arti objektif, ya. Sejarah dalam arti objektif itu merupakan kejadian atau peristiwa sejarah yang tidak dapat terulang kembali. Itu dalam arti objektif.
Sedangkan sejarah dalam arti subjektif ialah suatu konstruksi atau bangunan baru yang disusun oleh penulis sebagai suatu uraian cerita atau kisah. Maksudnya di sini adalah penulis menulis sebuah peristiwa sejarah, terus menghadirkan di tengah-tengah pembaca agar kiranya para pembaca dapat menikmati dan turut merasakan apa yang terjadi pada masa itu. Ya, nah, tadi kita sudah bahas mengenai sejarah sebagai peristiwa tadi, ya. Di situ dikatakan bahwa peristiwa atau kejadian sejarah itu benar-benar ada dan terjadi, ya. Kalau sejarah sebagai peristiwa atau realitas, ya. Di garis bawahi realitas itu artinya realita atau benar-benar terjadi. Nah, peristiwa itu merupakan realita atau kenyataan sejarah yang benar terjadi pada masa lampau dan tidak terulang kembali. Itulah pengertian dari peristiwa sejarah sebagai peristiwa atau realita atau historie reality. Tetapi kalau dalam sebagai kisah sejarah, itu maksudnya adalah sejarah dipandang sebagai kisah dari peristiwa-peristiwa masa lampau. Jadi sejarah dipandang sebagai kisah, ya, atau peristiwa-peristiwa masa lampau. Nah, dalam bentuk kisah inilah peristiwa masa lalu dihadirkan kembali sebagai data sejarah. Jadi sejarah sebagai kisah sejarah itu artinya ada orang ketiga, dalam hal ini peneliti sejarah atau para sejarawan, menulis kisah tersebut dan menghadirkannya dalam penelitiannya agar orang-orang dapat menikmati, dapat membaca dan dapat mengetahui peristiwa apa yang terjadi pada saat itu. Itu, ya. Jadi kalau sejarah sebagai peristiwa benar, ada peristiwa tersebut. Ini mungkin kalau bagusnya dikasihkan contoh, kalau sejarah dalam peristiwa contohnya seperti 17 Agustus 1945. Itu benar-benar terjadi dan realita yang kita lihat seperti itu memang ada. Sedangkan sejarah sebagai kisah adalah dari saat itu, pada saat 17 Agustus 1945, ada satu momen di situ yang bersejarah juga dan terus diulang-ulang dilakukan, yaitu tentang peristiwa pengibaran bendera merah putih. Nah, itulah pengertian dari sejarah sebagai peristiwa dan kisah. Ya, kita lanjut anak-anakku sekalian. Tidak semua peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau itu dapat digolongkan sebagai peristiwa sejarah. Jadi perlu diingat, ya, bahwa tidak semua peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau itu digolongkan sebagai peristiwa sejarah. Nah, bagaimana ciri-ciri supaya suatu peristiwa itu dapat digolongkan sebagai sejarah? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nah, peristiwa yang dapat digolongkan sebagai peristiwa sejarah itu ciri-cirinya yang pertama adalah unik. Ya. Ciri pertama yang dianggap sebagai kisah tersebut merupakan kisah sejarah atau peristiwa sejarah adalah pertama unik. Unik artinya peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang unik karena sebab setiap peristiwa sejarah hanya satu kali terjadi atau dalam bahasa Jerman dikenal dengan sebutan einmalig. Nah, unik, ya. Jadi ciri-ciri dalam sejarah itu, ciri-ciri peristiwa sejarah itu yang pertama unik, artinya bahwa cuma satu kali terjadi, tidak dapat terulang-ulang atau berulang-ulang. Nah, ini dikenal dengan istilah bahasa Jermannya adalah einmalig, ya. Nah, tidak ada pernah suatu peristiwa sejarah itu yang dapat terjadi berulang-ulang. Setiap sejarah pasti akan berbeda dengan peristiwa sebelumnya. Mungkin, ya, mungkin jenis peristiwanya sama, tetapi pelaku, waktu, dan tempatnya akan berbeda. Maksudnya adalah ketika seorang sutradara ingin membuat sebuah film mengenai perjuangan Sultan Hasanuddin melawan penjajah pada saat itu, ya, dihadirkanlah kisah-kisah pada saat yang terjadi tempo dulu atau ketika Sultan Hasanuddin berperang melawan penjajah, ya. Itu. Jadi dihadirkan kembali. Nah, mungkin benar bahwa peristiwanya sama, tetapi pelaku, waktu, dan tempatnya itu tentulah berbeda. Itulah kenapa, itulah salah satu ciri sejarah yang dikatakan merupakan peristiwa sejarah. Kita melihat ciri yang kedua, ya. Bagaimanakah cara untuk menggolongkan peristiwa sejarah itu dikatakan sebagai peristiwa sejarah adalah mempunyai pengaruh yang besar. Nah, suatu peristiwa dianggap sebagai peristiwa bersejarah apabila peristiwa tersebut memiliki pengaruh yang besar pada masanya dan masa berikutnya. Contohnya seperti
peristiwa pengucapan Sumpah Pemuda 1928. Walaupun peristiwa tersebut sangat singkat, namun Sumpah Pemuda dianggap sebagai peristiwa sejarah karena pengaruhnya yang besar terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia hingga sekarang. Salah satunya kan dalam isi Sumpah Pemuda adalah bahasa Indonesia ya, menetapkan sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Itu mempunyai impact yang sangat besar, mempunyai pengaruh yang besar. Banyak juga selain itu, contohnya yang selalu Bapak ulang-ulang mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan RI ya. Juga walaupun singkat, tapi sampai kini bangsa kita itu dapat mengenyam kemerdekaan. Sama halnya dengan peristiwa KAA atau Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, itu berpengaruh terhadap kemerdekaan negara-negara Asia dan Afrika. Jadi ada dua ciri untuk menggolongkan peristiwa tersebut dianggap sebagai peristiwa bersejarah. Yang pertama unik, hanya sekali terjadi. Yang kedua mempunyai impact yang besar atau mempunyai pengaruh yang besar. Itulah ciri-ciri sebuah peristiwa dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Kita melihat selanjutnya mengenai sejarah sebagai ilmu dan seni. Sejarah sebagai ilmu dan seni. Penyusunan cerita sejarah sebenarnya itu dapat dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita dengar cerita sejarah dari juru kunci sebuah makam keramat, itu ya. Mungkin yang suka dengan cerita-cerita horor seperti itu, atau petunjuk jalan atau guide, turis asing dan saksi pengadilan. Nah, semua itu memberikan uraian logis berdasarkan akal sehat atau common sense. Imajinasi, keterampilan membawakan cerita itu supaya menarik, serta pengetahuan tentang fakta yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Itu. Nah, seseorang ingin tahu tentang suatu kejadian, misalnya kejadian kecelakaan ya, akan menanyakan tentang proses kejadian tersebut ya. Nah, banyak sekali ya, itu yang dikatakan sebagai sejarah. Nah, ada beberapa hal yang berlaku, suatu ungkapan bahwa sejarah itu di satu pihak sebagai ilmu dan juga di lain pihak sebagai suatu seni. Kita akan lihat dulu mengenai sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu itu memiliki teori dan metodologi. Perlunya teori dan metodologi dalam sejarah sebagai ilmu karena penulisan sejarah tidak semata-mata bertujuan untuk menceritakan suatu kejadian, namun mengkaji sebab-sebab dari peristiwa tersebut dan juga kondisi lingkungannya dan konteks sosial budayanya. Itulah sejarah sebagai ilmu. Ya, tidak serta-merta hanya bertujuan menceritakan suatu kejadian, namun juga dapat mengkaji sebab-sebab dari peristiwa tersebut. Jadi harus digali kenapa terjadi peristiwa tersebut. Jadi ada hubungan kausalitas sebab dan akibat. Ya, kondisi lingkungannya seperti bagaimana dan konteks sosial budayanya. Itulah yang dikatakan sejarah sebagai ilmu ya. Pendek kata maksudnya menerangkan semua komponen baik internal maupun eksternal. Nah, itulah yang dikatakan sebagai sejarah sebagai ilmu. Ciri-ciri sejarah dalam ilmu itu dapat dilihat ya. Jadi ciri-ciri sejarah sebagai ilmu itu dapat dilihat, yang pertama itu kita melihat dari empiris ya. Empiris. Nah, empiris ini berasal dari kata empiria, dari bahasa Yunani, itu berarti pengalaman. Nah, sejarah itu sangat tergantung pada pengalaman manusia. Pengalaman itu direkam dalam dokumen dan peninggalan-peninggalan lainnya. Jadi sebagai ilmu ya, sejarah itu sebagai ilmu yaitu pengalaman yang berasal dari kata empiria, dari bahasa empiria, bahasa Yunani, artinya pengalaman. Nah, sejarah itu sangat tergantung pada pengalaman manusia, serta pengalaman tersebut itu direkam dan didokumentasikan dan dijadikan sebagai bukti peninggalan-peninggalan sejarah. Ya. Ya, ciri yang kedua kita akan melihat tentang sejarah sebagai ilmu adalah memiliki objek. Ya, sejarah sebagai ilmu itu memiliki objek. Nah, objek sendiri itu berasal dari kata objektus, artinya berada di hadapan, sasaran atau tujuan. Jadi objektus itu adalah kata yang artinya berada di hadapan, sasaran atau tujuan. Objek ini dipelajari oleh sejarah adalah masyarakat dan manusia. Nah, objek yang dipelajari dalam sejarah itu adalah masyarakat dan manusia atau manusia dan masyarakat.
Nah, tetapi sejarah lebih menekankan sasarannya kepada manusia dalam sudut pandang waktu. Jadi sejarah sebagai ilmu itu harus memiliki objek, artinya berada di hadapan atau ada sasarannya atau ada tujuannya. Jadi objek yang digunakan dalam pelajaran sejarah itu adalah adalah manusia dan masyarakat. Tetapi sejarah itu lebih menekankan sasarannya kepada manusia dalam sudut pandang waktu. Ciri-ciri berikutnya adalah memiliki teori. Nah, teori ini, pengertian dari teori ini dalam bahasa Yunani artinya teoria yang berarti renungan. Nah, sejarah mempunyai teori yang berisi kumpulan kaidah-kaidah pokok suatu ilmu, ya. Seperti teori tentang nasionalisme, teori geopolitik, ya, teori tentang struktur fungsional, teori challenge and response oleh Arnold Toynbee, serta teori konflik sosial dari Karl Marx dan teori future shock oleh Alvin Toffler. Nah, itu adalah beberapa teori-teori, artinya renungan, ya. Jadi ada beberapa cerita-cerita yang diajarkan oleh tokoh-tokoh tersebut dijadikan bahan renungan buat kita, dan mungkin ada segi positifnya yang kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Ciri berikutnya kita melihat tentang memiliki metode. Jadi ciri-ciri sejarah sebagai ilmu itu, ya, yang terakhir kita akan melihat bahwa memiliki metode. Nah, metode ini berasal dari bahasa Yunani metodos, artinya cara. Nah, maksudnya adalah cara bagaimana seseorang peneliti memperoleh pengetahuan, ya. Nah, dalam rangka penelitian sejarah, maka sejarawan itu mempunyai tradisi ilmiah berupa patokan metode tersendiri. Nah, salah satunya adalah wawancara, observasi ataupun juga penelitian kepustakaan. Nah, itu yang dilakukan oleh para sejarawan, ya. Nah, misalnya dalam penelitian peristiwa proklamasi, maka para sejarawan itu harus mengumpulkan bukti-bukti atau sumber-sumber sejarah dengan cara meneliti arsip-arsip, mungkin melakukan studi kepustakaan, meneliti sumber-sumber rekaman, melakukan observasi lapangan, dan juga mungkin melakukan beberapa wawancara tokoh-tokoh yang masih hidup pada zaman itu, ya. Itulah metode-metode yang dilakukan oleh para sejarawan, di mana sejarah itu dianggap sebagai suatu ilmu. Baik, kita akan melangkah ke sejarah sebagai seni. Tadi sudah sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai seni itu ada beberapa ciri-ciri juga atau memerlukan beberapa hal, ya. Yang pertama kita akan melihat intuisi, ya. Untuk mengategorikan sejarah sebagai seni itu, yang pertama kita lihat mempunyai intuisi. Nah, sejarawan memerlukan intuisi atau ilham, yaitu pemahaman langsung dan insting selama penelitian berlangsung, ya. Jadi seringkali dalam rangka memilih suatu peristiwa, ya, memilih suatu peristiwa atau memilih suatu untuk menjelaskan, sejarawan juga memerlukan intuisi, ya, insting yang diperlukan atau ilham. Nah, cara kerjanya adalah sejarawan sama dengan cara kerja seniman. Jadi cara kerja sejarawan itu sama dengan cara kerja seniman, karena seniman juga membutuhkan insting atau intuisi, ya. Nah, tetapi perlu dicatat bahwa walaupun demikian, hasil karya seorang sejarawan itu harus tetap berpijak kepada data yang telah diperolehnya. Artinya tidak boleh menyimpang dari realita yang ada, tidak boleh menyimpang dari kebenaran yang ada, walaupun dalam unsur sejarah itu dimasukkan yang namanya intuisi atau insting di dalamnya. Nah, berikutnya sejarah dikatakan sebagai seni itu adalah itu memerlukan imajinasi, ya. Imajinasi, ya, bukan halusinasi, beda kalau halusinasi. Nah, memerlukan imajinasi. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Jadi dia mempunyai imajinasi yang besar, yang luas tentang suatu peristiwa. Contohnya, misalnya dia menggambarkan suatu peristiwa perang Aceh. Nah, sejarawan itu harus mampu berimajinasi mengenai pantainya, hutannya, desa, istana, masjid, dan lain sebagainya, ya. Dia harus juga lebih memahami tentang suami dari Cuk Nyadin itu, yaitu Teku Umar, melalui pemahaman imajinernya tentang pantai. Terus dia juga harus mengetahui, mempunyai imajinasi tentang Cuk Nyadin
yang melalui hutan-hutannya bisa berperang, ya, dalam hal ini perang Sabil. Bagaimana suasana pada saat itu hutan Aceh, terus desa-desanya, serta masjid dan orang-orang pada zaman itu. Jadi itu ya, salah satunya juga sejarah sebagai seni harus mempunyai imajinasi. Nah, berikutnya, sejarah dikatakan sebagai seni itu harus juga melibatkan emosi di dalam penelitiannya atau penulisannya, ya, emosi. Nah, kita melihat di sini pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, sejarah itu dianggap sebagai cabang dari sastra. Nah, akibat dari anggapan tersebut, penulisan sejarah itu disamakan dengan cara menulis sastra. Padahal ternyata beda, ya, beda. Nah, karena itu dalam penulisan sejarah harus ada keterlibatan emosional. Nah, dalam hal ini penulis sejarah harus mempunyai empati yang tinggi, ya. Empati itu artinya perasaan, dalam bahasa Yunani empatia, untuk menyatukan perasaan dengan objeknya. Jadi dalam penulisan sejarah itu, sejarawan atau para penulis sejarah itu harus mempunyai rasa empati yang tinggi, harus mempunyai perasaan yang tinggi. Nah, perasaan ini juga penting untuk mewariskan nilai-nilai perjuangan, ya. Nah, sejarawan itu kenapa harus menghadirkan empati? Karena diharapkan mampu menghadirkan peristiwa sejarah seolah-olah dia mengalami sendiri peristiwa itu. Nah, itu yang dikatakan bahwa dalam penulisan sejarah itu harus juga mempunyai daya emosi, ya. Makanya sejarah itu dianggap atau dipandang juga sebagai sebuah seni. Nah, berikutnya anak-anakku sekalian, kita akan melihat sejarah sebagai seni itu adalah dilihat dari cara atau gaya bahasanya, ya. Nah, gaya bahasa yang baik bukan berarti gaya bahasa yang berbunga-bunga, ya. Seperti misalnya ketika seorang laki-laki ingin mengungkapkan perasaan kepada pujaan hatinya harus menggunakan kata-kata yang mempunyai kata-kata yang romantis, ya. Tidak seperti itu dalam hal sejarah, ya. Seringkali gaya bahasa yang lugas justru lebih menarik, ya. Lugas artinya apa adanya. Gaya bahasa yang berbelit dan tidak sistematis itu merupakan gaya bahasa yang buruk. Nah, kita bisa melihat bahwa ada beberapa gaya bahasa yang digunakan pada zaman-zaman terdahulu, baik itu Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang itu kita melihat bahwa pada masa Orde Lama itu penggunaan istilah-istilah yang ekspresif itu misalnya seperti ganyang, ya. Kalian mungkin tahu ada salah satu film juga mengenai ganyang, terus labrak, terjang lawan, bongkar, dan kepruk, ya. Banyak sekali yang dihadirkan bahasa-bahasa yang lugas atau bahasa-bahasa yang tidak berbunga-bunga ataupun juga bahasa yang digunakan oleh sehari-hari itu yang lebih diterima oleh para pembaca. Misalnya juga dalam masa Orde Baru dikatakan dengan istilah diamankan. Nah, diamankan itu artinya ditahan, ya. Makanya itu sangat melekat dalam berita-berita. Biasa kalau kita menonton sebuah berita, ada yang dikatakan bahwa seorang pencuri telah diamankan, itu artinya ditahan, ya. Jadi gaya bahasa yang baik itu bukan berarti gaya bahasa yang berbunga-bunga, tetapi gaya bahasa yang lugas, gaya bahasa yang mungkin bisa dicerna oleh orang lain dan kalangan usia, serta kita bisa menikmati sejarah tersebut dan dianggap sebagai sebuah seni. Nah, kita ke poin 4 sekarang tentang sejarah dan sastra Indonesia, ya. Sejarah dan sastra Indonesia. Nah, sejarah memang dapat dilihat sebagai seni, namun sejarah itu merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki metodologi ilmiah. Itu dikatakan, ya. Nah, karya sejarah itu sebagai hasil penelitian ilmiah dengan karya sastra sebagai hasil dari karya seni sastra. Nah, ada persamaan dan perbedaannya. Kalau karya sejarah ataupun karya sastra itu niscaya bersifat ideografis. Artinya apa? Artinya sang penulis memiliki tanggung jawab untuk menghidupkan karya itu. Nah, itu ya antar kesamaan dari sastra dan juga sejarah, sehingga imajinasi itu sangat berperan penting. Nah, kita melihat di sini yang pertama imajinasi sejarah, ya, atau imajinasi sejarawan dan sastrawan. Dalam menciptakan hasil karyanya,
seorang sastrawan itu menyadarkan dirinya atau menyandarkan dirinya kepada imajinasi. Ya. Jika tokoh yang menjadi inspirasi dalam karya sastra adalah tokoh sejarah, maka tokoh tersebut adalah figur yang dimanfaatkan penulis untuk menyalurkan imajinasinya. Itu ya. Terus dikatakan di situ penulis tidak terikat secara ketat terhadap keberadaan tokoh tersebut. Artinya imajinasi yang terhampar terbilang bebas dan subjektif. Itu imajinasi sejarawan dan sastrawan. Ya. Jadi penulis tidak terikat. Ya. Sebaliknya kalau misalnya sejarawan atau penulis sejarah dalam menghidupkan karya itu bertumpu pada fakta sejarah. Ya. Nah itu tadi yang dikatakan oleh sastrawan ya. Menyandarkan dirinya kepada imajinasi. Sedangkan kalau dalam sejarawan itu atau menulis sejarah itu harus menghidupkan karyanya bertumpu kepada fakta-fakta sejarah yang hadir. Nah, bagi sejarawan sebuah cerita selalu memuat fakta-fakta tentang apa, kapan dan di mana. Terus kesemuanya itu perlu ditetapkan seorang sejarawan agar tidak boleh mengabaikan begitu saja fakta yang ditemukan. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau dalam sastrawan itu imajinasi itu adalah terhampar, bebas dan subjektif, sedangkan kalau sejarawan itu dalam imajinasinya harus tidak boleh mengabaikan fakta-fakta yang ada. Terakhir kita lihat sejarah dalam karya sastra ya. Sebuah karya tulis yang lahir dari ilmu sejarah harus berdasarkan fakta yang sesungguhnya ya. Itu sejarah dalam karya sastra. Tidak boleh mengada-ada sebuah peristiwa atau kejadian hingga seolah-olah nyata berdasarkan imajinasinya. Tadi sudah dijelaskan bahwa sastrawan itu menghamburkan imajinasinya secara subjektif, secara bebas, sedangkan kalau sejarawan itu harus berdasarkan realita atau fakta-fakta sejarah yang ada. Nah, contoh-contohnya adalah roman atau novel, autobiografi dan biografi itu merupakan 3 jenis karya sastra yang kerap memanfaatkan nilai-nilai sejarah ya. Roman atau novel, tokoh sejarah dimanfaatkan untuk menampilkan gagasan-gagasan, nilai dan cita-cita pengarangnya sendiri ya. Banyak yang kita lihat karya sastrawan itu yang menghadirkan sejarah-sejarah yang ada. Misalnya ada salah satu novel ataupun juga roman yang terkenal pada tahun 90-an itu tentang Siti Nurbaya. Itu peristiwa mengenai kejadian pada saat juga Belanda masih menjajah negara kita, tetapi di dalamnya itu menghadirkan tentang cerita tentang perjodohan orang tua kepada anaknya dan kepada orang yang lebih tua dari anaknya agar supaya terbebas dari hutan. Baik anak-anakku, itulah tadi materi-materi yang Bapak sajikan di kesempatan pagi ataupun siang hari ini, tentunya di yang kedua ya. Nanti di minggu depan kita akan masuk mengenai cara berpikir sejarah. Kita akan masuk mengenai cara berpikir sejarah. Sampai di sini dulu anak-anakku sekalian, selamat siang. Semoga tetap dalam kondisi sehat-sehat tanpa kekurangan apapun juga. Tetap semangat, jangan lupa banyak berdoa agar kiranya pandemi ini dapat selesai dengan cepat dan kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di sekolah tentunya. Sampai di sini dulu. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampaikan salam saya buat kedua orang tua. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Terima kasih.